Semangat ya. Terima kasih. Sengaja kita datang. Tadi baru selesai dari pertemuan di rumah guru ya. Seperti Bung Iswan bilang dan Bung Baris, tanggal 22 November kita all out. Ada dua alasan. Satu, kita ingin menyampaikan suara kita. Kita ingin menyampaikan pandangan kita. Dan kita ingin menegaskan dan meneguhkan perjuangan kita. Agar pemerintah bersungguh-sungguh menaikkan upah buruh, tidak lagi berorientasi upahnya. Step pertama sudah kita lalui, penetapan upah minimum. Ya, nilainya sudah keluar. Di beberapa daerah pun sudah keluar. Orang nggak ngebayangin kita. Dulu yang paling Islam bilang tadi kan, Islam bilang 150.000, sekarang 600.000, 400.000. Saya punya target 3 tahun lagi. Setiap tahun naik upah itu 30 sampai 60% setiap tahun sampai 3 tahun depan. Bonus banget, bisa nggak? Harus. Tadi disampaikan. Coba lihat. Mari kita ini tanpa bermaksud tunjuk, tanpa bermaksud sombong, tanpa bermaksud membanggakan itu. Coba lihat. Siapa yang merubah tatanan di kala presiden, DPR, MPR, dan lembaga-lembaga negara lain tidak bisa berbuat agar setiap warga negara tidak boleh lagi ditolak berobat di rumah sakit. Tidak ada. Dari tahun 2004 sampai 2009 presiden kita tidak berdaya. Tidak punya kemauan untuk membuat undang-undang. Tapi guru turun membentuk KAJS, Komite Aksi Jaminan Sosial. Kita bertarung, berjuang, bertempur, pantang mundur. Selalu saya katakan, sekali layak berkembang, pantang surut untuk ke belakang. Rawe-rawe rantan, rawe-rawe rantan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana tidak ada ketidakadilan, di situ barisan guru FSPI akan maju bertarung, berjuang menegakkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Itu kita. Ya, harus pahami. Berhasil nggak? Dengan izin Allah, dengan izin Tuhan. Berhasil. Itu kalau Anda ingat ya, kalau kita hadir nggak waktu 28 Oktober 2011? Hadir ya? Ada yang hadir ya? Kita sampai jam 1 malam. Jam 2 malam guru nungguin. Jam 11.58 menit. Karena kalau lebih dalam jam 00 nggak disahkan undang-undang itu nanti akan kita tunggu lagi 5 tahun lagi, 2014 DPR yang baru, bukan 2-3 tahun lagi. Nggak ada, semua ditanya. Sampai beberapa kawan dan beberapa anggota DPR nanya ke saya, Bung Iqbal yakin? Saya dengan bismillah ya. Belum ada sejarahnya tuh ketua DPR, wakil ketua DPR masih pansus. Pansus itu panitia khusus. Biasanya ketua DPR dan wakil ketua DPR itu di rapat paripurna, rapat seluruhnya, baru hadir. Tapi kemarin tentang BPJS dan SJSS, dia datang. Itu siapa yang menggerakkan? Tuhan, Allah. Dan Allah tidak akan bekerja dengan kekuasaannya, saudara. Allah tidak akan memberikan dengan segala kehebatannya, kebesarannya, aziznya itu, kekuasaannya. Kalau kita tidak usaha. Begitu kita berjuang, berhasil. Nyerah. Pernah nggak sejarah Republik ini presiden kalah sama rakyat? Belum pernah. Hanya buruh yang bisa ngalahin dia. Di PN Jakarta Pusat kita memenangkan gugatan presiden, wakil presiden, ketua DPR, 8 menteri. Belum pernah dalam sejarah kita menang. PN memenangkan bahwa gugatan buruh bersama beberapa elemen gerakan sosial lain menyatakan presiden, wakil presiden, ketua DPR dan 8 menteri bersalah. Nggak jalani gaji. 1 Juli 2015. Muka Anda yang kusut-kusut ini kata Iswannya kan. Karena nggak punya jaminan pensiun ya. Coba buka dompet paling gede 50.000 di dompet. Saya kasih paling kusut sampai rambut ini gitu. Ya, tapi ya insya Allah. Coba begitu kita bersatu. Nyerahannya gimana? Mogok nasional tanggal 3, kita mogok nasional. 2,8 juta buruh. Tanggal 5 saya diundang ke Berlin. Ya, tahu Berlin nggak? Kalau yang khusus-khusus ini SGC aja lah. Jadi yang ke Berlin, jadi pembicara seluruh dunia hadir. Begitu saya jelaskan bahwa kita mogok nasional melibatkan 2,8 juta buruh, sweeping
begitu kuat. Dan kalau ini insya Allah, tadi saya di Kompas, katanya Menteri sudah tanda tangan. Kami sama periksa lagi. Insya Allah, tidak ada lagi outsourcing tenaga kerja. Ada 16 juta orang. Atau hitungan kita 20 juta orang. Begitu saya bilang, akan ada 10 juta orang, itu berubah dari orang yang tidak punya masa depan, karena sistem kerja outsourcing, dia akan berubah menjadi karyawan tetap, mempunyai masa depan. Dan setelah kita akan berjuang terus naik 30-60. Itu berdiri semua tepuk tangan. Orang Jerman. Orang Jerman ada dari Spanyol, dari Ceko, dari Georgia. Mereka bilang, orang Jerman bilang kepada saya, Brother Iqbal, dalam sejarah kami 70 tahun bangsa Jerman dalam gerakan buruh, itu belum ada yang berani melakukan mogok nasional. Susah banget. Dan kami belum berhasil. Jerman itu naik terus ya, 37%. Jepang 40%. Kanada yang paling parah 78% itu outsourcing. Mereka tahu kita harus belajar dari bangsa Indonesia. Kalau orang Jerman yang mau belajar sama kita tentang persatuan, persaudaraan, membangun kekuatan, solidaritas, maka kita bangsa kita sendiri harus ngomong. Tentang syuting nggak, Pak? Syuting boleh, asal terukur. Tadi belajar tentang syuting nggak? Tentang syuting saya ajarin juga, dia mau belajar juga. Dia tanya gimana caranya syuting. Ada perang. Ada perang aja ngajarin. Ada semuanya nih. Ya, ayo kaum bangkit, wahai kaum yang yakin, wahai kaum yang tertindas, wahai kaum yang terzalimi, wahai kaum yang ingin ada sebuah perubahan, bangkit, bergerak dan bergerak. Nasib perubahan hari ini yang kita perjuangkan menentukan anak-anak. Kan selalu saya tanya, apakah hanya anak-anak orang kaya saja yang punya kesempatan untuk mendapatkan sekolah-sekolah terbaik di depan? Apakah karena bapaknya seorang guru, ibunya seorang guru, anak guru itu tidak punya kesempatan sekolah di universitas yang terbaik? Kan muka Anda ini paling top sekolah di BSI. Itu pakai utang di BSI. Operasi utang. Coba lihat tuh. Ya kan saya kalau ceritakan di UI, Anda masuk ke gerbang UI, Universitas Indonesia di Depok, itu dari mulai masuk gerbang sampai muter lagi Fakultas Hukum, itu semuanya benar. Itu menunjukkan orang yang bisa sekolah di UI, orang-orang yang punya uang. Dengan upah 1.500.000 sekarang, gimana mau punya uang untuk menabung, punya sekolah anak? Itu kita buka, saudara. Rasa keadilan, rasa kemanusiaan. Kenapa kalau kamu boleh kaya, kamu boleh mendirikan pabrik sebesar-besarnya, kamu boleh tanamin uang kamu yang sebanyak-banyaknya, kamu boleh datangkan modal ke seluruh antara negeri ini. Kalau kamu bisa kaya, kamu menjadi uang yang banyak, mempunyai uang yang banyak, punya mobil Mercedes, punya rumah yang bagus, tapi jangan miskinkan kami. Sederhana aja. Ya karena itu kita lawan upah murah. Saudara, target saya 2015, 3 tahun dari sekarang, upah buruh Indonesia, Jabodetabek terutama ya, tambah Batam dan Jawa Timur sebagian, yang daerah-daerah padat miskin, saya punya target harus sama dengan Shanghai dan Guangzhou yang 600 dolar, jadi 6 juta tahun 2015. Amin. Ayo, bisa mengubah, bisa. Yes, we can. Ya, kalau kamu punya sebuah keyakinan, maka kamu pasti bisa mewujudkan impian dan keyakinan. Yes, we can. Ya, kami bisa. Ya, harus. Terus jangan bayangin, jaminan kesehatan seumur hidup nanti 1 Januari 2014. Walaupun masih ada saudara kita yang tidak pro kepada kita yang kontra. Tentang iuran kita juga sama. Iuran kita mau, pengusaha bayar. Tapi prinsipnya dulu, begitu kita selesai bekerja di PHK, anak dan istri kita, ketika kita kehilangan pekerjaan, negara harus bayar yang disebut penerima bantuan iuran. Bertahun-tahun, berpuluh tahun sampai keriput muka kita. Tapi kita keluar dari pekerjaan menjadi miskin kembali. Kalau begitu buat apa kita bekerja? Kalau kemudian jadi miskin kembali, Anda nggak punya jaminan pensiun, jaminan hari tua, di PHK di tengah jalan. Itu disebut circle poverty. Karena anak bapaknya seorang guru, karena ibunya seorang guru, maka anaknya bagus dalam keadaan miskin kembali karena menjadi guru. Apakah kita yang bertahan dengan situasi yang hanya kembali dalam lingkaran kemiskinan itu? Tidak, saudara.
Mari berubah. Perubahan itu akan datang kalau kita mau berubah keadaan. Jangan pernah bermimpi pengusaha, pemerintah akan datang kepada kamu merubah nasib kita. Kita yang merubah nasib. Kita yang menentukan apa perubahan yang kita inginkan. Jaminan kesehatan karena kita berjuang 2 tahun kita turun ke jalan. Jaminan pensiun 1 Juli 2015 kita turun ke jalan. Berhadapan-hadapan. Bagaimana kemudian waktu BBM sampai berhadapan-hadapan dengan peluru karet, berhadapan-hadapan dengan gas air mata. Kita bertaruhkan, saudara. Karena demi sebuah perubahan. Demi sebuah kebaikan. Hari ini, mana ada kepikir? Ya, pernah kepikir nggak? Paling naik upahnya paling tinggi 2.000 kan? Mungkin udah kelihatan naiknya. Apalagi kacamata paling buat 35.000. Ya, 600.000, 500.000. Saya selalu ditanya Pak Menteri, Anda yang menggerakkan buruh. Ya, saya yang menggerakkan buruh. Ya, kami ingin menggerakkan buruh. Kami ingin membangun kekuatan buruh. Apa yang salah dengan kami ingin membangun kekuatan? Seperti saudara membangun kekuatan politik, saudara membangun kekuatan NU, Muhammadiyah, KNPI. Apa yang salah dengan kami buruh ketika kami ingin membangun kekuatan merubah nasib kami? Dari 1.527 triliun anggaran pendapatan belanja negara tahun 2013, yang adalah dari pajak, sekitar 1.300 triliun. Dari 1.300 triliun, 72% dari pajak tersebut, 27% diantaranya adalah pajak tersebut. Dalam kemiskinan, kita ikhlas dan rela menyumbang untuk negara ini. Ada rumah sakit, ada jalan, ada kantor-kantor pemerintah, ada gaji. Kita rela dan ikhlas. Tidak pernah ditanyakan, langsung dipotong. Tiba-tiba PPh kita, pajak penghasilan kita sudah dipotong. Kita ikhlas. Tapi kita tidak ikhlas. Ketika kita memberikan sesuatu untuk negara, negara mengabaikan yang menjadi faktor. Ayo bangkit dan bergerak kaum miskin, kaum tertindas, kaum yang tersulit. Kita bersatu, kita akan bangun. Ya, nah 22 November itu tadi seperti disampaikan Bung Iswan, Bung Baris dan Bung Purwanto, kita ingin meneguhkan kembali. Karena mereka sedang mempersiapkan PTUN terhadap upah minimum. Saya di debat di beberapa televisi kalau Anda lihat, saya bilang, saking udah emosi, tapi itu saya dari sorot lagi debat pabrik gitu, saya tunjukin aja. 15 tahun kita nggak pernah kita keras pada pengusaha dan pemerintah, kita dimiskinkan secara struktur. Upah yang hanya dapat 75.000, 50.000. Pernah nggak kami bakar-bakaran, habis-habisan guru hara rusuh nggak? 15 tahun. Bahkan kalau ditarik lagi ke zaman Soeharto, 2 tahun, 3 tahun sekali kita baru naik. Hampir 50 tahun kalau kita tarik. Ya 40 tahun lah tarik zaman Soeharto. Pernah nggak kita membuat kerusuhan? Kalau hari ini, 2 tahun terakhir kami minta naik 500.000. Kalau dikursin dolar paling 50 US dollar. Dan upah, katakan Jakarta paling top 2,2 juta. 2,216 juta. 2.216.000. Itu kalau didolarkan sekitar $250. Berapa upah di Bangkok? $320. Apa yang hebat? Kamu boleh pergi ke Bangkok. Kamu akan membayar upah yang mahal. Di buru-buru Bangkok. Apalagi kalau kamu pergi ke Singapura. Singapura sudah lebih dari hampir mendekati $8.000. Kamu boleh pergi ke Malaysia, $5.000. Kamu boleh pergi ke Shanghai, maksudnya $500. Di Singapura $800. Kamu boleh pergi ke Shanghai dan Guangzhou, $500 sekarang gaji. Baru $240 itu seolah-olah udah mau hancur-hancuran ini negeri. Enggak, kita akan pasti melawan. Kalau orang tidak bekerja miskin, kita bisa terima. Karena dia nggak punya pendapat. Tapi 10 tahun orang bekerja, 15 tahun orang bekerja, tapi dia tetap miskin. Apakah itu adil? Itu yang kaum buruh mau lawan. Nah, tanggal 22 kita meneguhkan itu, saudara. Lo jangan main-main. Kalau lo PTUN, gua akan lawan. Kalau lo bawa judicial review peraturan Menteri Tenaga Kerja yang outsourcing, yang hanya 5 jenis pekerjaan lo bawa ke MA, kita akan lawan. Dan kalau lo makin kuat, kita pasti lawan lebih kuat lagi terhadap perjuangan. Gak ada yang salah. Ya, ayo bangkit. Bangun. Kita nggak merusak, kita cinta negeri ini lah. Udah itu nggak usah didiskusi. Kita bayar pajak. Bayar pajak kan? Utang lagi nanya lo bayar pajak. Kita bayar retribusi.
Setiap makanan yang kita beli, kita bayar pajaknya. PPN. Apa yang kita nggak bayar? Apa di negeri yang kita nggak bayar buat bangsa dan negara? Ya, kalau di negara-negara maju, begitu dia tidak ada pekerjaan, negara mengembalikan pajaknya itu dalam bentuk apa? Unemployment insurance. Orang nganggur dibayar. Apalagi kerja. Orang nganggur yang dibayar. Di negara-negara Eropa, Jepang, begitu. Gitu. Ini kerja aja miskin, jangan kan nganggur. Udah miskin kusuk lagi. Udah kusuk belum tentu masuk surga. Udah masuk. Ya, ayo bangkit, berjuang bersama. Saya berharap tanggal 22 November. Dan saya udah minta tadi sama siapa nih, Purwanto, sama kawan-kawan yang lain ya, Bung Ari, upah minimum Kabupaten Bekasi harus dirubah dikit lah. Masih bisa, harus dirubah. Ya, PC dan KC ini kita minta kerja lebih keras, tapi jangan tunggu kalau mau aksinya, tunggu perintah dulu. Paling penting dari segala perjuangan itu adalah komando perlawanan. Jangan bergerak sendiri. Kalau presidennya udah bilang maju, maju. KC-nya bilang maju, maju. Berhenti. Tuh, itu yang dibilang apa kekuatan perlawanan itu. Itu yang mereka bisa. Itu yang mereka nggak bisa. Badan intelijen ya, Bumbaris ya, deputi macam-macam, Mabes Polri. Dia bingung dari mana dikeluarkan. Karena ini kan kalau aksi kan piknik Monas, bener ya kan? Nah, ke Monas ya nggak? Piknik kali ya. Ya, sampai Monas bukannya aksi foto-foto. Ya. Termasuk Facebook ya kan? Gimana nih mau berjuang? Enggak apa-apa, boleh. Ya, sekali lagi kita menuju ke sana, menunjukkan ke sana. Ayo bangun, ya bangkit. Dan kita cinta kepada negeri ini. Oleh karena itu, tentang keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Justice for all people of Indonesia, not half people. Keadilan itu adalah untuk seluruh orang, bukan sebagian. Keadilan hanya bisa kita perjuangkan kalau kita menyadari kelas kita. Kelas kita adalah kelas buruh. Kelas buruh bukan kelas tertindas dan terzolimi lagi. Kelas buruh adalah kelas yang menentukan pertumbuhan ekonomi ini. McKinsey sebagai penasihat Presiden SBY mengatakan, dari tahun 2005 sampai 2011, sumbangsi pertumbuhan ekonomi yang sekarang tembus di nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia, 61%-nya adalah sumbangan produktivitas yang mukanya kusut-kusut. 61%. Jadi ekonomi itu tumbuh, kata McKinsey, 61% itu disumbang karena produktivitas. Walaupun ada sebagian orang mengatakan kemudian produktivitas buruh Indonesia masih diukur 6.000 US dollar. Karena dia income per kapita. Income per kapita itu gini. Income per kapita kita gede ya. Hampir 4.000 lebih. Karena PDB kita kan tadi 8.000 triliun rupiah yang Iswan bilang. Dibagi jumlah masyarakat kita 237 juta. Dapatlah kira-kira 4.000 US dollar. Atau kalau itu produktivitas katanya mendekati 6.000 US dollar. Karena masyarakat kita banyak. Dan uang hanya ada di orang kaya. Jadi 80% uang yang 8.000 triliun itu di 20% orang kaya. 80% uang ada di 20% itu. Yang 20% uang ada di 80%. Maka kesan produktivitasnya iya. Tapi begitu head to head. Coba lihat pabrik Toyota di Indonesia. Dengan pabrik Toyota di Bangkok. Saya percaya sekali karena saya sudah keliling itu. Pabrik Toyota di Indonesia jauh lebih produktivitas. Ukurannya sederhana. Kalau 1 jam pabrik Toyota di Indonesia bisa menghasilkan 10 mobil Innova, tapi di sana 1 jam hanya menghasilkan 8 mobil Steel. Siapa yang lebih produktif? Saya ini masih kerja. Dan saya ini orang pintar, bukan orang jalan. Masih ganteng. Kita itu orang jalanan. Kita ngerti itu, Anda diajarin naik kopo. Saya punya IPK ini masih 3,57. Kalau lu paling 2,5 lah mukanya. Saya bilang, saya ini bukan orang jalan. Saya ini memimpin gerakan buruh, bukan orang jalan. Saya lahir dari sebuah universitas terbaik di negeri ini. Saya punya IPK 3,57 Kamlaut. Ya memang tidak sehebat Faisal Basri atau pengamat ekonomi, tapi kita ngerti. Karena kita ngerti itu yang tadi Islam bilang kita ingin berjuang, maka kita turun ke jalan. Kita nggak boleh jadi menara gading. Saudara sakit,
hati kita dimiskinin, dibuat tidak berdaya secara ekonomi. Katakanlah Anda dapat 2 juta, katakan otomotif 2,4 juta, mudah-mudahan sundulannya jadi naik, kan jadi 3 juta, terus katakan dapat 2,4 juta, kontrakan berapa tahun? Kalau Pet. 500.000. Satu petak. Ongkos dari rumah ke pabrik berapa? 10.000. 10.000. 15.000. Ambil tengah-tengah ya 15.000. Selama 25 hari hampir 400.000 juga kan, sudah 900.000. Tinggal 1,5 juta. 1,5 juta di situ makan, beli baju, beli kulkas, nikah lagi. Itu aku aja gede pengen udah. Udah tahu miskin, sok tahu punya kartu kredit lagi. Ngomong anti kapitalis, kartu kredit 4. Miskin lagi, aduh. Nggak apa-apa lah. Ya. Biar tekor asal pesokor. Bogor. Ya, sekali lagi selamat berjuang. Terus kita bergerak. Saudara, mana tunjukkan kepada saya sebelum saya tutup. Tunjukkan kepada saya orang yang di depan saya bawa. Ada rakyat atau masyarakat yang tidak setuju dengan perjuangan kaum buruh. Yang tidak setuju perjuangan bahwa jaminan kesehatan seluruh rakyat jadi dapat gratis. Dapat jaminan pensiun wajib. Upah sekarang naik di antara 500 sampai 500 ribu. Tidak ada lagi sistem kerja outsourcing di luar di majelis pekerjaan. Bahwa ada satu orang saja di masyarakat, yang namanya masyarakat kehadapan saya yang menolak. Bahwa yang ada itu sekelompok orang yang dibayar. Sekelompok orang yang tidak mau ada perubahan yang tadi saya sampaikan di rumah buruh. Bagaimana kaum kafir Quraisy tidak rela kekuasaannya tergerus oleh Muhammad Rasulullah yang membawa sebuah perubahan kebaikan. Nabi Muhammad itu yang maksum, pasti masuk surga. Tidak ada cacat celah. Dia saja dilempar kotoran unta karena ingin membawa sebuah perubahan, perbaikan. Apalagi kita yang punya kusut, miskin. Jangan musuh. Itu Nabi sudah pasti masuk surga. Tidak punya cacat, dilempar kotoran unta. Fatimah Az-Zahra anaknya membersihkan sambil berurai air mata, membersihkan wajah sang ayah yang bersinar, yang pasti masuk surga. Apa kata Nabi? Wahai Fatimah, mereka orang-orang yang tidak tahu, makanya mereka melakukan sesuatu kepada dia. Oleh karena itu kita harus bergerak. Jangan takut, tidak bohong, itu yang ibadah. Sama Yesus Kristus ketika dia bersama 12 sahabat utamanya Paulus, Yohanes berhadapan dengan Bani Israel. Bagaimana dia sampai disalib, mempertaruhkan keyakinan dia. Itu Nabi, kita bukan Nabi deh. Coba pegang kali 30.000 di dompet. 10.000. Langsung aku. Bergerak, wahai kalau kata Ki Hajar Dewantara. Saya baru ngurus Ki Hajar Dewantara. Ki Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Dalam lagunya, bangkitlah kau yang miskin, bangkitlah kau yang dizolimi. Ayo bangkit berjuang. Insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pemimpin kita, pemimpin buruh, sekaligus Presiden FPI, Presiden FPI yang telah memberikan sambutannya dan motivasinya. Hari ini benar-benar kita merasa ada suatu pencerahan. Karena bagaimanapun juga, nasib adalah pilihan. Inilah pilihan kita. Kita harus bisa merubah nasib kita yang selama ini.